Kita akan mendengarkan pendapatnya Uwi terkait dengan bahwa agama ini juga bisa menjadi sebuah pedoman hidup yang akan menjadi ideal bagi seseorang ya, cita-cita ideal dalam kehidupan manusiawi. Ada salah persepsi ketika ada seorang penjual minyak samin yang bajunya compang-camping, dia melarat di dunia ini, melarat, kafir. Udah kafir, melarat. Nunjuk-nunjuk kepada Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu pakai kuda pilihan. Jadi kalau sekarang mobil ya seri terbaru lah. Yeah. Dan handsome, pakai luar biasa. Bagus gitu ya, tinggi, ganteng. besar kayak Pak Anton lah kalau ya. Tinggi, besar, bening. Nah, bening. Ya, jadi Akbar jangan lihat saya gitu. Saya Bilal. Ntar kalau Bapak cerita Bilal, ya. Okay. Tapi seneng dong kalau kayak Bilal, Iya, sendalnya aja bagus, masuk luar surga biasa. loh. Iya makanya, Iya. tapi nyamain kulitnya ntar pasti saya Pak. Iya kan? Enggak, maksud saya orangnya handsome. Imam Ahmad bin Hambal itu terkenal handsome. Pakai wangi-wangian kemana-mana dan dia itu. Tetapi melihat, wah ini sombong banget. Menurut si yang Menurut tadi si compang-camping, miskin, si miskin. Orang Islam kok sombongnya kayak gitu dengan pakaian bagus kan? Karena orang menilai orang lain tuh. Ya. Tapi begitu lihat kuburan, di dekat kuburan dia turun. Dan anehnya turun dari udah Kudanya? dituntun sambil menangis. Pertanyaannya ada dua. Satu, ketika orang samin, kalau ngomong yang benar, kata si yang orang miskin, Ya. katanya di dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Ya. Kok saya katanya di surga kok tetap Kok miskin? Ya, compang-camping lagi Iya, bajunya. Kamu katanya penjaranya orang Islam, kok kamu malah kaya raya? Orang kafir, saya begini ini masih di penjara. Karena sebenarnya kalau saya nanti di surga, saya sudah semuanya segalanya ada. Sekarang saya makan babi nggak boleh, mau curang nggak boleh, ngambil istri orang nggak boleh. Besok istri semua kasihkan saya. Semuanya. Aduh, kok senyumnya gitu banget sih, Bang? Iya, gitu. Ketawanya kayaknya langsung gitu banget, Iya, Akbar. gitu. Mantap lah ya. Oh, iya. Artinya saya begini ini masih di penjara. Iya. Sementara kamu sudah di surga kayak gini nih. Loh kenapa? Besok kamu meneguk air biasa aja nggak bisa. Karena di Iya. neraka tempatmu ada siksaan luar biasa. Kamu nggak kenal Tuhanmu, nggak baik dengan tetanggamu, akhlakmu tidak Jadi mulia. ini merugi banget dong. Kalau Iya. di dunia nggak happy, di akhirat apalagi Nggak gitu happy. ya. Nah, maka mengukur arogansi tidak dengan itu. Karena di balik kemegahannya fasadu bi anna muslimun, orang Islam itu ya harus handsome, harus itu. Harus keren ya. Nah, tapi di saat itu kelembutan hatinya luar biasa. Begitu turun lihat Lihat kematian. apa di kuburan nangis. Kenapa kok cengeng nangis orang handsome? Karena inilah tempat di mana penentuan saya selamat selamanya atau celaka selamanya. Surga ini kubur, alam kubur adalah alam di mana orang itu nanti akan terindikasi apakah dia akan baik selamanya atau bahagia selamanya Selamat atau enggak ya? ya celaka selamanya. Iya, Satu ilustrasi yang luar biasa oleh Imam Ahmad bin Hambal yang memang kisah seperti itu. Jadi bagi orang Islam mau ganteng, mau handsome, mau kaya silahkan. Tetapi ada kelembutan-kelembutan hati satu, dan dia bukan berarti harus arogan. Karena arogan kita itu kadang-kadang salah kaprah. Orang nggak pernah datang ke rumah sombong lu, itu bukan sombong. Orang yang malas silaturahim. Sekali lagi, arogan adalah orang yang menolak kebenaran kalau sampai merendahkan orang lain. Orang yang menolak kebenaran dan Merendahkan orang lain. Batul haq wa ghamtun nas. Maaf Wi, kan Ya. biasanya gini, tapi tadi Bang Anton sempat bilang gini, orang udah tahu karena dia pinter, dia jadi ngasih tahu dong sama semua orang. Betul. Tapi orang-orang yang dikasih tahu pasti kepikiran, belagu banget sih, dia sok banget kayaknya ngajarin. Ada perasaan seperti itu juga, itu termasuk. Saya sendiri perasaan loh, saya kan cuma 7 bulan SR. Oke. Saya sampai SR tahu sayang? Sekolah saya rakyat. sampai memberikan kuliah umum terbuka. Mungkin minimal pun 60% kampus di Republik ini. Sampai Halilio kemana-mana. Iya. Saya nggak tahu apakah saya sombong, saya suka minder loh. Saya ini siapa sih? Kok orang ngundang saya sampai ke dulu kantor Wapres juga. Saya akal buang puasa sampai ke bank kemana-mana. Saya suka ketawa sendiri, lucu sendiri, prihatin. Memang
nggak ada lebih pintar dari Anton Medan. Cuman saya banyak terinspirasi ketika saya jadi hukuman. Nelson Mandela 27 tahun di penjara. Iya. Ketika dia bebas jadi presiden Afrika Selatan. Ini kan memotivasi saya untuk bangkit semangat saya. Iya. Sasa Agus mau 10 tahun di Iya. penjara, keluar dari Timor Leste jadi presiden juga. Iya. Buya Hamka berapa banyak kitab Al-Asad dia susun di tembok penjara. Dan yang paling kuat saya bangkit itu ketika saya baca buku Bung Karno. Beliau mengatakan universitas tertinggi di dunia dia adalah penjara. Saya kaget itu ketika saya baca. Ternyata benar, penjara itu hanya mampu membatasi langkah dan fisik kita. Ya. Tapi tidak mampu membatasi Pikiran. akal, pikiran, dan hati nurani kita. Iya. Disitulah saya agak plong dikit, tapi tetap aja. Kok kayak seperti begini saya bicara, nanti di sana masalah politik, masalah Iya. sosial, masalah Iya. budaya. Ini tolong Ustadz jawab ini kegelisahan saya. Benar. Iya. Ya nggak apa-apa, orang itu punya kerendahan. Ini orang yang punya ilmu, tetapi dia tidak merasa bahwa saya adalah orang yang paling tahu segalanya. Karena orang itu ada 4, mohon maaf, saya ulang sekali lagi. Imam Ghazali membagi orang di seluruh dunia itu ada 4. Satu, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang mengerti dan mengerti kalau dirinya mengerti. Ya. Orang pinter tahu Ya. kalau dia pinter, maka Ya. dia harus ngajarkan. Karena apa yang saya ketahui di universitas itu tidak cukup dibanding dengan pengetahuan sekolah alam tadi. Saya baca ada Al-Quran, laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Hasanah. Terdapat suri tauladan pada dari Rasulullah. Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak sekolah. Nah, saya baca lagi sejarah dari 100 dari tokoh dunia, ternyata Nabi Muhammad number one. Saya berpikir dia juga manusia. Saya pengikut, kenapa saya nggak bisa ikut jejaknya? Di situ agak saya yakin, tapi di publik ini kan ceritanya lain. Iya. Maka tolong Ustadz jelaskan apakah kegelisahan saya sebuah kewajaran. Oke, selain satu ini ya kegelisahannya Bang Anton dijawab oleh Ustadz. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.